Aku masih ingat betul malam itu, saat aku dan istriku Sarah pertama kali pindah ke rumah kontrakan di pinggir kota, rumah tua bergaya kolonial. Catnya sudah kusam, tapi arsitekturnya kokoh. Harganya sangat murah, terlalu murah malah. Untuk rumah seluas itu, kami yang saat itu sedang kesulitan ekonomi, tentu saja langsung setuju tanpa banyak bertanya. Pemiliknya, seorang bapak tua yang jarang tersenyum, hanya menyerahkan kunci dan berpesan, jangan pernah membuka pintu gudang di bawah tangga. Aneh, tapi kami anggap itu hanya permintaan biasa dari pemilik yang protektif. Minggu pertama terasa seperti mimpi. Kami menata perabotan, mengecat ulang beberapa dinding, dan mencoba membuat rumah itu terasa seperti milik kami. Tapi perlahan, keanehan mulai muncul. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suara langkah kaki di lantai atas saat kami berdua sedang menonton TV di ruang tengah. Atau pintu kamar yang tiba-tiba tertutup sendiri. Padahal tidak ada angin sama sekali. Aku mencoba menenangkan Sarah. Bilang itu mungkin hanya tikus atau rumah tua yang memang suka berderit. Tapi aku tahu, dalam hati, aku juga merasakan ada yang tidak beres. Suatu malam, saat aku sedang bekerja lembur di ruang kerja, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Lirih, tapi sangat jelas. Suara itu seolah datang dari balik dinding. Aku langsung berlari ke kamar, membangunkan Sarah. Tapi saat kami berdua mendengarkan dengan saksama, suara itu hilang. Sarah menatapku dengan cemas. Dia pikir aku terlalu lelah dan mulai berhalusinasi. Aku pun mulai meragukan kewarasanku sendiri. Kejadian aneh semakin sering terjadi. Benda-benda sering berpindah tempat. Foto pernikahan kami yang terpajang di dinding ruang tamu seringkali kami temukan sudah terbalik keesokan paginya. Puncaknya adalah ketika Sarah sedang memasak di dapur. Dia bersumpah melihat bayangan hitam besar melintas cepat di belakangnya melalui pantulan jendela. Dia menjerit dan lari ke pelukanku. Tubuhnya gemetar hebat. Sejak saat itu, dia tidak pernah mau sendirian di rumah. Rasa takut mulai menggerogoti kami. Kami jadi jarang bicara. Rumah yang tadinya kami impikan, kini terasa seperti penjara. Aku mencoba mencari tahu sejarah rumah ini dari tetangga sekitar. Tapi anehnya, semua tetangga seolah menghindar. Mereka hanya bilang rumah itu sudah lama kosong dan tidak ada yang mau tinggal di sana. Jawaban mereka yang samar-samar justru membuatku semakin penasaran sekaligus takut. Malam itu, listrik tiba-tiba padam. Hanya lilin yang menerangi rumah kami yang gelap gulita. Kami duduk berpelukan di sofa, mencoba saling menguatkan. Tiba-tiba, kami mendengar suara gesekan benda berat dari arah bawah tangga. Suara itu datang dari pintu gudang yang dilarang untuk dibuka. Keringat dingin mulai membasahi dahiku. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Suara itu semakin keras, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam sana. Aku memberanikan diri dengan membawa sebatang lilin. Aku berjalan perlahan menuju sumber suara. Sarah mencoba menahanku, tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Tanganku gemetar saat meraih gagang pintu gudang yang dingin dan berkarat. Sesuai pesan si pemilik, pintu itu terkunci rapat. Tapi suara garukan dari dalam semakin menjadi, seolah mencakar-cakar pintu kayu itu dengan putus asa. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening, keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara gaduh tadi. Aku menempelkan telingaku ke pintu, mencoba mendengar sesuatu. Dan saat itulah aku mendengarnya. Suara bisikan lirih tepat di telingaku
dari sisi luar pintu. Suara seorang wanita yang berkata, "Jangan buka, dia akan menemukanmu." Aku terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah. Hampir menjatuhkan lilin di tanganku. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang berbisik? Tidak ada siapa-siapa di belakangku. Sarah masih di sofa, menatapku dengan ngeri. Bulu kudukku berdiri. Ternyata teror di rumah ini tidak hanya berasal dari dalam gudang, tapi ada di sekitar kami. Karena tidak tahan lagi, aku memutuskan untuk mendobrak pintu gudang itu. Aku harus mengakhiri ini semua. Dengan sekuat tenaga, aku menendang pintu itu berkali-kali. Kayu tua itu akhirnya menyerah. Pintu terbuka dengan suara berderit yang memekakkan telinga. Udara dingin dan apek langsung menyeruak keluar. Dengan cahaya lilin yang bergoyang, aku mengintip ke dalam. Gudang itu kosong, benar-benar kosong. Hanya ada debu tebal dan sarang laba-laba. Tidak ada apa-apa, tapi di lantai yang berdebu, aku melihat sesuatu. Goresan-goresan panjang, bekas cakaran kuku, bukan di sisi dalam pintu, tapi di sisi luar. Seolah-olah ada sesuatu yang selama ini mencoba masuk ke dalam gudang, bukan keluar. Dan di dinding paling ujung, di bawah cahaya lilin yang temaram, aku melihat tulisan yang dibuat dengan sesuatu berwarna merah gelap, seperti darah yang sudah mengering. Tulisan itu berbunyi, "Dia bukan aku." Saat aku membaca tulisan itu, aku mendengar jeritan Sarah dari ruang tamu. Aku langsung berlari kembali, dan pemandangan yang kulihat membuat darahku seakan berhenti mengalir. Sarah berdiri mematung di tengah ruangan, menatap kosong ke arah sudut ruangan yang gelap. Dan di sudut itu, aku melihatnya. Sosok wanita dengan rambut panjang agak kekukan menutupi wajahnya, mengenakan gaun putih kusam. Dia tidak berdiri, tapi melayang beberapa senti di atas lantai. Sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, dan dari balik rambutnya, aku bisa melihat seringai yang mengerikan. Ternyata, hantu wanita yang menangis itu bukanlah ancaman utama. Dia adalah korban, sama seperti kami. Dia yang selama ini mencoba memperingatkan kami. Sosok yang sebenarnya meneror rumah ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih jahat, yang selama ini bersembunyi di tempat terbuka, berpura-pura menjadi bagian dari bayangan. Dia yang membuat kami fokus pada gudang, sementara dia bebas berkeliaran di seluruh rumah. Kami tidak menunggu lebih lama lagi. Kami lari keluar rumah malam itu juga, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Kami tidak pernah kembali. Kami tidak peduli dengan barang-barang kami. Kami hanya ingin selamat. Sampai hari ini, aku masih sering terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang seringai di sudut ruangan itu. Rumah itu masih kosong, menunggu korban berikutnya, dan aku hanya bisa berharap tidak ada lagi yang terjebak oleh harga murah dan teror yang menanti di baliknya. Kisah ini mungkin terdengar seperti cerita horor biasa, tapi bagiku, ini adalah kenyataan pahit yang harus aku alami. Jadi, jika suatu saat kalian menemukan rumah kontrakan dengan harga yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, berpikirlah dua kali, karena mungkin ada sesuatu yang bersembunyi di baliknya, menunggu untuk menyambut kalian. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah lainnya, dan sampai jumpa.